Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk semua teman-teman subscriberku, teman-teman Instagram dan semuanya deh, pokoknya yang kenal Empit Tarot, saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalaninya. Mohon maaf lahir dan batin ya, dan semoga puasanya lancar. Amin. Oke, aku pengen langsung cuap-cuap. Hari ini aku insya Allah mau bikin temanya itu adalah apa isi pikiran dia saat melihat fotomu. Maksudnya gini, apa sih yang dia pikirin saat dia melihat fotomu? Bisa aja rindu, bisa aja menyesal gitu, atau bisa aja istilahnya nggak mau sama gue nih gitu. Jadi ya pokoknya apa isi pikirannya dia saat melihat fotomu, oke? Tapi teman-teman semuanya jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya, teng 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 teng. Oke, aku akan kocok kartu aku. Nah, aku akan tebar. Baiklah, aku akan mulai tebar sekarang. Dan sekali lagi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Dan temanya itu adalah apa isi pikiran dia saat melihat fotomu. Oke, aku akan mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1. Oke, sudah. Silakan teman-teman pilih 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Silakan, 20 detik dimulai dari sekarang. Oke, sudah ya. Aku akan mulai bacain di nomor 1. Tapi teman-teman fair ya. Jangan tukar-tukar nomor kalau memang dalam hatinya sudah diniatkan nomor 1, ya sudah nomor 1 aja difokuskan, oke? Aku akan mulai baca nomor 1. Kira-kira apa yang dia pikirkan saat dia melihat fotomu? Wow. Ada rasa serba salah. Ada rasa bimbang. Dan ada rasa bijaksana. Artinya adalah saat dia melihat foto kamu, di posisinya dia serba salah. Serba salah itu punten ya, bukan diartikan sesuatu hal negatif ya. Ini kita berbicara tentang sebuah perasaan. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku, pada saat dia melihat fotomu, dia serba salah. Dia kayak ngerasa, apakah saat kemarin itu gue pergi dari kamu itu adalah sesuatu hal yang tepat? Apakah memang pada saat itu juga perasaan itu hanya sebuah egois atau emosi, atau memang itu perasaan yang sesungguhnya gitu. Jadi pada saat saat ini tuh dia berpikir, ini kenapa ya gue jadi kayak gini ya. Di sisi lain ada dia pikir, enggak lah ya, itu cuma untuk sekedar cuma untuk sekedar berteman doang gitu kan. Tapi ya di sisi lain pada akhirnya dengan pengalaman seperti ini, mungkin kemarin ada sedikit kekecewaan antara kamu dan dia, yang pada akhirnya dia merasakan sesuatu hal yang mungkin menyesal ya. Dan dia ada perasaan juga yang pada akhirnya berpikir untuk, oh ternyata gue harus bisa bersikap nih untuk kedepannya. Oh ternyata gue harus bisa untuk istilahnya untuk menarik perhatian tuh harus kayak gini ya caranya ya gitu. Jadi lebih kayak ada pengalaman yang mungkin membuat dia untuk tidak mengulangi lagi kesalahan dia dulu terhadap kamu di orang lain. Jadi istilahnya dia kayak udah mulai berpikir untuk, oh gue harus lebih baik nih gitu kan. Maksudnya jangan menyia-nyiakan pasangan saat memang dia ada di sampingmu gitu. Istilahnya seperti itu. Di sini sih aku lihat dia melihat fotomu, dia memang menyesal gitu, terus udah gitu, ternyata dia mungkin sekarang kamu sudah bahagia dengan yang lain, dan dia tuh sebenarnya nggak masalah, cuma mungkin
pada saat gak sengaja ngeliat, pada saat itu juga dia lagi baper, sehingga itu membuat dia berpikir ulang terus, apa sih yang kemarin bikin gue seperti ini, kenapa gue pada akhirnya seperti ini gitu kan, dan kenapa pada akhirnya kita jadi seperti ini gitu. Nah di sisi lain ya bagusnya itu adalah, hal ini menjadikan dia untuk sebuah pelajaran atau pengalaman berharga yang membuat dia jadi, oh saya nanti seandainya memang ada pasangan, saya tidak akan melakukan sesuatu hal yang seperti kemarin lagi. Paling tidak saya bisa melakukan sesuatu hal yang lebih baik lagi ke depannya dan lebih bijak lagi ke depannya, karena mungkin daripada menyakiti orang lain yang pada akhirnya si kamu berpikir kalau misalnya dia itu hanya manfaatin kamu doang, dan dan dia juga pada akhirnya dicap jelek oleh teman-teman kamu, teman-teman dia sendiri, teman-teman kamu juga gitu kan, yang pada akhirnya dia menjadikan segala bentuk hal ini yang terjadi itu adalah sebuah pengalaman berharga buat dia. Memang sih kelihatan sih, kalau aku lihat dari kartu aku, si sosok dia ini memang sepertinya pada saat itu cuma memanfaatkan keadaan aja terhadap si kamu, karena kalau aku lihat dari kartu aku di sini, saya habis mandi sempat dibuang. Jadi kayak coba dimanfaatkan untuk waktu itu untuk belum punya kerjaan, jadi kayak parasit ya, kayak numpang hidup gitu kan, numpang dapat makanan gitu kan, istilahnya seperti itu, yang mungkin notabene pacar kamu pada saat itu tulus gitu kan, sehingga dia tidak pacar kamu pada saat itu tidak berpikir kalau misalnya dia itu jahat sama dia. Akhirnya setelah mungkin ada perpisahan, gambar kartu aku sih dia ini ada rasa penyesalan dan ada rasa ini pengalaman hidup gue. Jadi sekasarnya dia tidak menyia-nyiakan nantinya kalau seandainya memang ada kedekatan lagi dengan seseorang, ada hubungan spesial lagi dengan seseorang, sehingga membuat dia jadi bisa lebih menghargai, mungkin nantinya menghargai perempuan yang pada akhirnya juga istilahnya, oh gue jadi tahu nih gitu kan, ternyata jangan seperti ini sama perempuan, jangan begini, jangan begitu. Jadi kayak ngerti dan paham untuk bersikap. Aku lihat ya bagus sih kalau aku lihat untuk sosok dia, paling tidak dia sudah menjadikan ini sebuah pengalaman berharga dan introspeksi diri untuk langkah ke depannya dia, untuk hubungan yang mungkin dia pengen punya hubungan lebih baik lagi, entah itu nanti dengan kamu atau dengan yang lain. Paling tidak gini, kita nggak tahu jodoh, jadi istilahnya mau itu dengan kamu, mau itu dengan lain, paling tidak dia sudah ada perubahan yang positif. Amin. Itu dia nomor 1. Nah kalau untuk nomor 2, apa sih yang dia pikirin saat dia melihat fotomu? Wow, niat jadi istri. Ini bagus banget ya, pilih kartu nomor 2. Kalau aku lihat dari kartu aku, pada saat dia melihat fotomu, dia niat banget pengen memperistri kamu, ibarat kata mau mempersunting kamu, karena yang aku lihat ada kartu peran sebagai istri, jadi dia kayak niat banget untuk mempersunting kamu. Dia niat banget juga untuk istilahnya ya, memberikan sesuatu hal baik untuk kamu juga, yang notabene untuk untuk melangkah ke depannya juga dia tulus sama kamu, dan dia pengen ketemu kamu lagi dengan tujuan adalah untuk kayak menyatakan keseriusannya dia dalam sesuatu hal, misalnya kayak lamaran, atau kalau misalnya teman-teman di sini juga istilahnya kayak perkenalan diri dulu di hadapan keluarganya kamu gitu. Jadi kalau aku sih saat dia melihat fotomu ya dia happy dan dia berpikir, ya Allah ini bakal jadi calon istri gue nih gitu kan, lewat ketulusan kamu saat kamu menjalani sama dia apa adanya kamu gitu kan, tidak memanfaatkan keadaan. Saat kamu susah ya kamu butuh bantuannya dia, saat kamu bahagia pun kamu membantu dia atau memberikan sesuatu hal terbaik buat dia, yang pada akhirnya akan ada sebuah pertemuan. Dari gambaran sebuah pertemuan itu ada jenjang ke arah yang lebih serius lagi. Kalau dibilang ada hambatan ya pasti ada lah ya, namanya sesuatu hal hidup itu kalau mulus-mulus aja ya itu cuma di sinetron aja banyak hambatannya kok ya gitu kan. Cuma kalau di sini kalau aku lihat sih hambatannya lebih ke arah waktu ya, karena mungkin jatuhnya aku lihat entah kalian yang LDR atau memang kalian sama-sama perantauan, sedangkan orang tuanya misalnya di daerah gitu misalnya. Jadi pada akhirnya kan mau tidak mau kamu harus mengkosongkan waktumu untuk ke tempat orang tuanya dia gitu kan, untuk istilah kasarnya melamar atau memperkenalkan diri terhadap keluarganya. Ya mungkin karena 1-2 hal itu jadi itu yang bikin agak-agak kepending, padahal secara keseluruhan aku lihat dari dirimu atau dirinya dia gitu kan itu udah siap banget.
bahkan dari dirinya dia yang mungkin kalau misalnya ngeliat foto kamu ya dia happy terus, dan dia selalu bisa membanggakan kalau ke orang-orang, kalau ini loh calon bini gue, ini loh calon pasangan hidup gue gitu. Aku nangkepnya seperti itu, dan ini sih apa ya, happy banget ya, positif banget sih kalau aku lihat ya. Jadi ya hambatannya tadi doang, mungkin waktu gitu, untuk menentukan waktu saat apa ya, ingin bertemu dengan keluarganya. Jadi harus mengatur waktu banget, karena memang kelihatan di sini mungkin entah orang tua kamu juga ada di daerah, orang tuanya dia ada di daerah, jadi mau ketemunya di mana, mau janjian di tengah-tengah, atau memang dari keluarganya dia yang datang ke keluargamu, ya itu nanti tinggal dibicarakan. Jadi ya aku lihatnya sih lebih kecenderungan ke arah apa tuh, hambatannya di waktu. Kalau untuk perasaan kayaknya enggak deh ya, kalau aku lihat bukan hambatan, malah kamu ataupun dia sama-sama nyaman ya dengan perasaan yang ada. Kamunya juga menghargai dia banget, apalagi dia juga, wah pokoknya istilah kasarnya mungkin bisa dijadikan ratu kamu ya di hadapan dia, karena memang dia apa, terima kamu apa adanya juga, dan dia juga kayak digambar kartu aku tuh memberikan sesuatu hal yang tulus sama kamu, karena dia ngerasain pada saat dia mungkin masih berintis atau masih susah, kamu tuh mau nolongin dia tanpa ada sesuatu hal perhitungan ya. Jadi kalau aku lihat sih alhamdulillah ya, sosok dianya ini benar-benar berusaha untuk tulus apa adanya sama dirimu, berusaha untuk menjalani sesuatu hal baik. Bahkan istilah kasarnya kalau ada orang-orang yang suka sama dia, sama dia ditepis, maksudnya gini, masih baikan dan masih sangat lebih baik calon bini gue nih gitu. Jadi kayak ada suatu kebanggaan dari dianya, makanya dia seneng banget mamerin foto kamu, apalagi kalau mamerin foto kamu di hadapan teman-temannya. Mau teman-temannya bilang ayo abisin dulu masa nakal lo, dia nakal nggak usah dipikirin, yang penting sekarang mah gue mikirin bahagia untuk kedepannya. Jadi ya bagus gitu kan, banyak perubahan juga mungkin dari sosoknya dia ini saat mengenal dirimu. Aku lihat ya perubahannya sih positif banget ya, kalau aku lihat dari gambaran kartu aku ya. Ya balik lagi sih hambatannya tadi doang sih, ke arah waktu, karena mungkin kamunya sibuk, dianya sibuk, orang tuanya sibuk gitu kan, mungkin juga kakak-kakaknya juga pengen bertemu juga gitu kan. Jadi ya bener-bener ngatur waktu yang pas, yang mungkin insya Allah kalau sudah pas pasti akan ada pertemuan keluarga, amin. Itu dia aku lihat nomor 2. Jadi bismillah ya yang pilih kartu nomor 2, semoga apa yang dia pikirkan adalah sebuah pernikahannya. Oke. Nah ini nomor 3 ya, nomor 4 aku geser. Wow, apa yang dia pikirkan? Sebenarnya sih kalau aku lihat untuk nomor 3, apa yang dia pikirkan sesuatu hal yang sebuah kebimbangan. Sebuah kebimbangan karena dia merasakan kalau kamu tuh sibuk banget, dan dia juga merasakan dia pun belum punya waktu untuk untuk kalian. Jadi kayak dia ngerasain yang aduh harus kayak gimana ya, harus seperti apa ya gitu loh. Jadi kalau aku lihat sih kelihatan banget dari dianya itu kayak bimbang gitu loh. Dan di sisi lain dia juga bimbangnya juga, aku lihatnya ya dia ada 2 pilihan. Sosok dia ini ada 2 pilihan, kamu dan yang lain gitu. Nah itulah yang membuat dia bimbang. Mungkin kalau dengan kamu jatuhnya LDR gitu kan, mungkin kalau dengan yang lain jatuhnya satu kota gitu kan, mungkin satu kota tempat tinggal kamu, atau satu kota tempat kerja kamu, atau tempat sekolah kamu atau kuliah kamu. Cuma dalam perjalanannya kok kalau aku lihat dari kartu aku, kamu juga dia juga belum siap untuk kehilangan kamu, karena yang aku lihat dari kartu aku, dia masih sangat sayang banget sama kamu, dan istilahnya belum siap kalau dia harus memilih yang lain, bukan memilih kamu gitu kan. Tapi ya seiring berjalannya waktu, mungkin ada sesuatu hal yang juga pada akhirnya membuat dia jadi gue harus bisa tegas gitu. Cuma yang aku tangkap sih yang yang dia pikirkan saat dia melihat fotomu ya, dia bimbang untuk memilih kalau aku lihat dari kartu aku. Dan dia juga ada rasa jenuh juga, karena kamu dan dia itu sama-sama tidak bisa mengatur waktu untuk bertemu. Jadi kayak antara waktu kerja dan waktu luang tuh sibuk banget gitu. Yang dipikirin cuma waktu kerja aja gitu, nggak mikirin yang lainnya gitu. Malah istilahnya itu yang membuat jadi kayak aduh ini hubungan seperti apa sih gitu kan. Dari dianya juga belum siap kehilangan kamu, dan dari dianya juga butuh seseorang yang dekat gitu loh. Jadi ya pada akhirnya dia menjalani hubungan ya dengan dengan ibarat kata dengan 2 hati gitu ya. Walaupun aku lihat memang kamunya nggak tahu, tapi ya kedepannya sih kalau aku lihat dari kartu aku ya, dari dirinya dia yang bisa mengatur semuanya. Cuma sih kalau aku lihat dari kartu aku ya,
seandainya suruh memilih, kalau aku lihat sih dia tetap akan milih kamu sih kalau aku lihat ya. Maksudnya gini, ya 50 sampai 60% milih kamu. Karena apa? Dia merasakan banyak hal baik juga tentang diri kamu, banyak hal positif juga tentang diri kamu. Salah satunya itu adalah kamu tuh tipe yang tipe orang yang penurut, yang kalau dikasih tahu sama dia kamu tuh iyain gitu loh. Jadi itulah yang mungkin bikin dia nyari cewek kayak gini tuh susah, nyari pasangan kayak gini tuh susah gitu kan. Mungkin kalau yang dekat sama kamu, kamu hanya butuh untuk teman curhat, teman sharing, teman sekedar jarang nongkrong gitu kan. Jadi kayak sesuatu hal untuk yang kamu juga butuh kehidupan yang nyata, bukan hanya lewat telepon aja gitu ya. Walaupun kamu agak-agak suka berbohong, tapi ya pintar ya dari walaupun dia agak-agak suka berbohong sama kamu, tapi pintar ya dia itu bisa ngatur waktu, dan dia tahu waktu kapan aja untuk bisa video call sama kamu. Dan ibarat kata posisinya dia entah ada di mes atau di kos-kosan gitu, pada akhirnya ya nggak masalah gitu ya. Dan kamu juga di sana tidak berpikir aneh-aneh, karena kamu mikirnya ya dia selama ini ya pulang kerja ke kos-kosan atau ke mesnya gitu. Jadi ya kamu mikirnya sih fine-fine aja gitu. Cuma ya memang pada akhirnya aku lihat dia nanti akan memilih. Jadi saat dia melihat foto kamu ya dia bilang, aduh lo sibuk banget sih gitu kan, padahal weekend harusnya kita bisa ketemu tapi lo nya susah gitu. Jadi kayak kamunya kayak dianya tuh jengkel sama kamu. Dan di sisi lain juga dari dia ini juga ya pada akhirnya kalau memang tidak ketahuan ya dia mau ngejalanin hubungan dua cinta ini, dua hati ini gitu ya. Insya Allah sih kalau emang aku lihat sih memang nggak ketahuan ya. Cuma pada akhirnya memang siapa yang dipilih, aku sih masih melihat kuat di kamu ya gitu. Karena dia juga merasakan banyak hal baik tentang kamu, banyak perjuangan juga yang pernah dia lalui bersama kamu. Itu sih kalau aku lihat dari kartu aku. Cuma mungkin jeleknya yang pilih kartu nomor 3 ini adalah ada gambaran dianya dekat dengan orang lain, tapi bukan untuk keseriusan, tapi lebih kecenderungan untuk dia tidak bisa kalau lebih sering LDR atau hidup dengan dunia maya gitu kan, istilah kasarnya dengan handphone doang. Dia lebih senang dengan dunia nyata, dan kalian berdua belum ada waktu untuk bertemu. Itu aja sih kendalanya. Jadi kalau kalian nomor 3 apa yang dia pikirkan saat dia melihat foto kamu adalah dia sedikit agak ada rasa kesal karena kamu belum bisa bagi waktu kerja kamu dan waktu nyantai kamu sama dia. Itu ya aku lihat di kartu aku nomor 3. Nah yang terakhir nomor 4, apa sih yang dia pikirkan saat dia melihat foto kamu? Kalau aku lihat dari kartu aku, apa yang dia pikirkan sebenarnya lebih ke pekerjaan ya. Artinya gini, aku sih lihat memang ini kayaknya sih sudah hambar ya hubungan. Kayaknya memang jatuhnya ini udah mantan ya kalau aku lihat ya. Karena yang aku tangkap adalah saat si dia ini melihat foto kamu ya dalam pikirannya, lo tuh cuma menang di kerjaan gitu kan. Kalau lo nggak kalau kerjaan lo jelek ya, dengan sifat lo sama gue kayak gini ya pak, semuanya udah di mata gue udah minus semua gitu. Cuma karena lo menang kerjaan aja, paling tidak cowok-cowok masih banyak yang mau berjuang untuk lo gitu. Jadi itu yang dalam pikirannya dia. Mungkin ada rasa pesimis juga saat dia berpikir gini. Saat dia berpikir gini, mantan lo dideketin banyak cewek banyak cowok biarin aja gitu kan. Dalam hatinya dia ngomong gini, lo kagak tahu aja sifatnya dia, ntar kalau lo udah tahu juga lo bakal nyesel sendiri. Lo bertahan juga karena pekerjaan dia. Dalam arti gini, mungkin dia punya satu pekerjaan yang baik untuk masa depan bagus gitu kan. Bukan berarti nantinya cowok-cowok atau pasangannya dia nanti akan numpang hidup, bukan. Tapi paling tidak ada sesuatu hal yang dibanggakan saat harus bertemu dengan orang baik. Iya dong, lo pacar gue bini gue udah pinter kerja, pinter masak, jadi kayak ada yang dibanggain gitu. Nah mungkin itu salah satunya yang menyebabkan dia pada saat itu melihat foto kamu ya dia berpikirnya ya cuma kerjaan doang yang lo banggain gitu. Jadi kayak udahlah gue malas gue cuek aja. Dan memang kelihatan sih dari dianya sih cuek-cuek aja, cuma lebih ke arah kalau pas ngelihat foto ya cuma karena lo menang kerjaan doang lo. Kalau kerjaan lo nggak kayak gini juga orang tahu sifat lo yang amburadul juga, orang juga ilfil gitu. Jadi kayak ada rasa pesimis seperti itu gitu, dan rasa cueknya juga seperti itu ya. Memang sih mau dipaksakan sedemikian rupa ya memang kelihatan dianya juga sudah cuek gitu. Walaupun kadang masih suka stalking Instagram kamu atau kepoin Instagram kamu gitu, tapi lebih ke arah di sini kelihatan cuek sih kalau aku lihat dari kartu aku. Dan juga aku lihat juga di sini istilah kasarnya di sini ada hal yang mungkin dianya juga pertimbangkan juga untuk melangkah ke depannya dengan kamu gitu ya. Bukan berarti kamunya tidak baik di matanya dia, tapi kan
orang orang punya pikiran sendiri-sendiri, orang punya kapasitas sendiri-sendiri untuk dirinya dia, sehingga ya dia mau ngapain ya susah ya gitu kan, ya itu terserah dia lah, dia mau ngapain, dia mau jukir balik ya itu urusannya dia. Cuma kalau dipaksain untuk gimana-gimana ya hanya dia dan perasaannya dia yang mengerti gitu ya. Cuma ya untuk nomor 4 sih simpel sih memang, cuma istilah kasarnya cuma satu hal sih ya, dia cuma ngerasa saat dia melihat foto kamu, lo tuh orang baik gitu kan, tapi lo cuma menang kerjaan doang gitu udah. Jadi ada mungkin ada sifat atau sikap kamu yang menurut di matanya dia tuh amburadul gitu loh. Jadi kayak dia mikirnya udahlah ini cewek amburadul istilahnya. Orang juga yang ngelihat dia paling awal mulanya dari materi, dalam arti dari pekerjaannya dia. Pas udah kenal sifatnya, orang juga jadi mikirin baik gak ya untuk kedepannya, melangkah kedepannya tuh tepat gak ya, paling orang juga mikirnya kayak gitu. Itu yang dalam pikirannya dia saat melihat foto kamu ya. Selebihnya dia cuek, dia nggak terlalu yang ini mantan gue enggak gitu ya. Walaupun misalnya orang ngeliat mantan lo udah deket sama cowok, misalnya kerjaannya ini, biarin aja gitu kan. Kalau emang jodoh ya nggak kemana, udah terserah dia aja gitu. Jadi ya memang dari sosok dia ini ya memang udah biasa aja sama kamu gitu kan. Cuma ya sosok dia ini kadang masih ada rasa jengkel aja. Lo tuh baik, lo tuh kerjanya bagus, tapi gue ilfil sama sifat lo atau sikap lo gitu. Jadi ya nomor 4, apa yang dia pikirkan saat melihat kamu itu hanya sebuah, dia melihat ya lo menang di pekerjaan doang kok gitu, tapi ada beberapa sifat karakter yang lo kurang gitu. Aku lihatnya di kartu aku nomor 4. Oke teman-teman, 1, 2, 3, dan 4 sudah aku jelasin tentang apa yang dia pikirkan saat dia melihat foto kamu. Nah, semoga semuanya berkenan di hati teman-teman dan bisa memberikan sedikit jawaban untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau aku ada salah-salah kata, dan sekali lagi jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng. Dan sekali lagi, tarot itu hanya sebuah gambaran, bukan sesuatu hal yang pasti. Oke? Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.